Selamat siang, perkenalkan nama saya Hilal Alfat dari Teknik Elektro Universitas Diponegoro Angkatan 2024 dengan NIM 210601241300067. Pada video ini saya akan memaparkan tentang rangkaian CPU 8 bit dimulai dari eh, bagian-bagian semuanya. Komponen pertama adalah program counter atau PC. Program counter merupakan sebuah register yang berfungsi menyimpan alamat instruksi selanjutnya yang akan dijalankan. Saat CPU bekerja, instruksi diambil berdasarkan nilai yang tersimpan pada program counter. Kemudian nilainya akan otomatis bertambah agar dapat melanjutkan ke instruksi berikutnya. Kemudian ada RAM atau Random Access Memory. RAM merupakan memori utama yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi secara sementara ketika program sedang berjalan. RAM bersifat read and write, yang berarti data di dalamnya dapat dibaca maupun ditulis. Kemudian selanjutnya terdapat instruction register. Ya benar. Instruction register berfungsi untuk menampung instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Setelah instruksi diambil dari memori melalui program counter, instruksi tersebut akan disimpan terlebih dahulu di instruction register sebelum diterjemahkan dan dieksekusi. Kemudian ada control unit. Control unit bertugas untuk mengatur serta mengendalikan seluruh aktivitas dalam CPU. Bagian ini mengatur aliran data dan antara memori, register, dan ALU, serta memastikan setiap instruksi dijalankan sesuai urutan yang benar. Setelah instruksi berada di instruction register, control unit control unit akan mendekode instruksi tersebut dan mengirimkan sinyal kontrol ke komponen lain agar proses eksekusi dapat berlangsung. Selanjutnya ada GPR atau General Purpose Register. GPR digunakan untuk menyimpan data sementara atau hasil dari proses perhitungan. Karena sifatnya umum, register ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti aritmatika, logika, maupun penyimpanan data sementara. Penggunaan GPR ini membantu meningkatkan efisiensi karena tidak semua data harus diambil dari memori utama. Kemudian selanjutnya adalah ALU atau Arithmetic Logic Unit. ALU merupakan bagian CPU yang bertanggung jawab dalam melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan dan pengurangan, serta operasi logika. ALU bekerja berdasarkan perintah dari control unit dan menggunakan data yang berasal dari register. Kemudian selanjutnya terdapat MAR atau Memory Address Register. Memory Address Register itu yang ini. Nah, MAR berfungsi untuk menyimpan alamat memori yang akan diakses oleh CPU, baik untuk membaca maupun menulis data. Ketika CPU ingin mengakses memori, alamat tersebut terlebih dahulu disimpan di MAR, lalu dikirimkan ke memori melalui address bus. Selain itu, terdapat juga database. Database merupakan jalur-jalur yang ada di rangkaian ini yang gunanya adalah untuk memindahkan data antar komponen dalam CPU. Kemudian, komponen terakhir adalah clock. Clock merupakan sinyal yang berfungsi untuk mengatur waktu dan sinkronisasi kerja seluruh komponen dalam CPU. Setiap detik clock atau clock cycle menentukan kapan suatu proses dijalankan. Kecepatan clock biasanya dinyatakan dalam satuan Hertz. Ini adalah contoh simulasi tiknya. Di sini saya akan mencoba untuk menggunakan frekuensi 4 Hz. Kemudian, perlu diketahui juga bahwa CPU itu bekerja dalam suatu siklus berulang yang terdiri dari 3 tahap utama, yaitu fetch, decode, dan execute. Tahap pertama adalah fetch, yaitu proses pengambilan instruksi dari RAM. Kemudian, eh, proses ini dimulai ketika program counter mengirim ke alamat MAR. Kemudian MAR meneruskan alamat tersebut ke RAM melalui address bus. Nah, setelah lokasi memori ditemukan, instruksi diambil dari RAM dan dikirim melalui database ke instruction register. Setelah itu, nilai program counter
akan bertambah untuk melanjutkan ke instruksi berikutnya. Kemudian tahapan kedua adalah decode. Pada tahap ini, control unit membaca instruksi yang tersimpan di instruction register, kemudian menerjemahkannya untuk mengetahui operasi apa yang akan dilakukan, data yang dibutuhkan, serta komponen yang akan digunakan. Kemudian tahap ketiga adalah execute. Pada tahap ini, instruksi yang telah diterjemahkan akan dijalankan oleh control unit. Control unit akan mengirimkan sinyal ke ALU eh, atau register untuk melakukan operasi yang diperlukan, baik berupa operasi aritmatika, logika, maupun akses memori. Data yang diproses akan berpindah melalui database em, antar komponen. Hasil dari proses tersebut kemudian disimpan kembali ke register atau memori. Proses fetch, decode, dan execute ini akan terus berulang selama clock masih aktif dalam simulasi ini. Dalam simulasi ini, hal ini dapat diamati dari perubahan nilai program counter yang terus meningkat yang menunjukkan bahwa CPU sedang mengambil instruksi secara berurutan. Secara umum, alur data dalam CPU dimulai dari program counter menuju MAR, kemudian alamat dikirim ke RAM melalui address bus. Instruksi yang diambil dari memori dikirim melalui database ke instruction register, kemudian diterjemahkan oleh control unit, lalu diproses oleh ALU, dan akhirnya hasilnya disimpan kembali. Kesimpulannya, CPU bekerja melalui tiga tahap utama, yaitu mengambil instruksi, menerjemahkan instruksi, dan menjalankan instruksi. Seluruh proses ini dikendalikan oleh control unit dengan perpindahan data melalui database serta disinkronisasikan oleh clock. Demikian penjelasan saya mengenai rangkaian CPU 8 bit. Mohon maaf apabila dapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.